ngasih surat atau mereka hanya biasa selalu dengan perawat ini. Jadi anak baiknya mereka harus tahu juga bagaimana terkait dengan penilaian asesmen ini, karena sempat saya dengar yang beredar juga, mohon maaf, bahwa yang hanya dapat data itu hanya yang ada pendekatan khusus dan pihak dinas. Mohon maaf, karena biasanya begitu yang terjadi. Karena yang saya terus terang juga, saya juga banyak berkata teman-teman operator terkait masalah data ini. Nah, alhamdulillah Pak Gubernur juga sudah tadi sudah jelaskan bahwa jadi tugas teman-teman operator sampaikan juga ke kepala sekolah, jangan cuma berhenti sampai di sini terkait masalah bagaimana kita sekolah kita yang kalau memang ingin dapat data atau dari dana APBD, kita sampaikan ke kepala sekolah, jangan hanya diam sampai di sini. Dan tolong juga teman-teman operator harus lebih agresif untuk sampaikan ke kepala sekolah, karena biasanya teman-teman operator juga tanyakan lagi, dasarnya bagaimana mengajukan data, karena dari tahun-tahun sebelumnya kejadian seperti itu. Ya, jadi kepada Bapak Ibu Dinas mohon juga untuk dikasih penguatan ke kepala sekolah supaya informasi itu tidak bias. Jadi mereka juga dengar dari bahasa dari kami. Dengar juga dari bapak-bapak yang dinas. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Ya, langsung saya. Baik, terima kasih sekali. Sepertinya pertanyaan itu mewakili hampir semua pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu. Dan insya Allah kami sudah berkomitmen. Memang fenomena itu seperti disampaikan Pak Ghazali tadi, hanya yang dekat dengan dinas itu yang sering dapat bantuan. Tahu tidak kenapa penyebabnya? Iya, kami di dinas mau membantu Bapak Ibu sekalian, kesulitan Bapak Ibu. Kami mau membaca kebutuhan Bapak Ibu saja. Seperti kalau dulu belum by system, sehingga sangat kacau data kebutuhan yang ada di dinas pada saat itu. Kami tidak pungkiri, ini permasalahan ini tidak terlepas dari kesalahan manajerial yang ada di dinas pendidikan. Kami tidak serta-merta menyalahkan yang ada di Bapak Ibu yang ada di sekolah. Nah, ini adalah bentuk, salah satu kegiatan ini adalah bentuk itikat baik dari dinas dalam rangka memperbaiki kinerja dinas pendidikan. Maka kami mencoba mensasar dari bawah dulu. Kalau yang Bapak Ibu data itu sudah siap, sudah bagus, maka apalagi sekarang, semua sekarang ini bukan lewat proposal. Pengajuan bantuan itu bukan lewat proposal, tapi semua by system. Nah, kalau kami langsung mensasar top leader yang ada di stakeholder yang ada di sekolah, kepala sekolah, biasanya kepala sekolah ini, ya kalau orang yang paham terkait teknologi, biasanya kepala sekolah juga agak, apalagi kalau banyak pikirannya, banyak beban pikirannya, tambah repot. Maka kami mencoba merubah polanya, bottom up. Kami siapkan dulu basicnya, sumber datanya dulu kami siapkan, kami fixkan dulu, baru kami kalau nanti kopi dari atas, kami siapkan dulu data dari bawah. Jadi Bapak Ibu yang mengentry data ini kami kita serahkan dulu persepsi kenapa pendidikannya ini memperbaiki data. Munculnya fenomena tadi seperti yang disampaikan Pak Ghazali, hanya yang dekat saja yang dapat bantuan, karena hanya ini yang terlihat di mata itu terus yang datang seperti ini.
Tapi sekarang Bapak Ibu, dengan adanya sistem ini yang coba kami bangun, manajemen sistem ini, jadi bukan hanya sistem yang diperbaiki, manajemen pengelolaan sistemnya juga harus kita perbaiki, pola pikir juga harus kita perbaiki. Makanya kita seragamkan semuanya, sehingga adanya diskriminasi penyebab tadi itu hanya kedekatan menimbulkan diskriminasi, dan itu harus kita hilangkan. Dan memang Bapak Ibu, itu penyebab munculnya ketidakadilan. Kalau bahasa saya lebih menyukai ada orang-orang yang terzolimi di sini, ya kan? Apalagi yang pinggiran seperti itu. Makanya kami Bapak Ibu, kami sejalan dengan visi misi Bapak Wali Kota Palu, kami akan mencoba, karena visi misi Bapak Wali Kota Palu salah satu dari 53 program adalah percepatan pemerataan kualitas di Kota Palu. Nah, pemerataan berarti sekarang ini tidak hanya perhatian pemerintah daerah, tidak hanya terpusat di tengah kota saja, tetapi juga yang ada di pinggiran-pinggiran Kota Palu, supaya data itu betul-betul berdasarkan atas asas keadilan. Maka kita hari ini, 3 hari kemarin ini sampai hari ini kita kumpul di sini, supaya tidak lagi ada image, tidak lagi ada anggapan bahwa pemerintah Kota Palu milik kasar. Inilah manfaatnya kalau Bapak Ibu memperbaiki data yang ada di Dapodik, menertibkan data yang ada di Dapodik, meletakkan data yang ada di Dapodik sesuai dengan menu-menu yang ada di Dapodik. Ini akan memudahkan kami tim perencanaan untuk melakukan analisa kebutuhan sarana-prasarana yang ada di satuan pendidikan, sehingga kami bisa melihat skala prioritasnya. Ini pekerjaan Bapak Ibu tidak selesai sampai di sini. Ini hanya baru tahapan kecil saja. Data yang akurat, data yang valid, sehingga pemerintah Kota Palu mendapatkan bantuan-bantuan dari APBN. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, pemerintah ini tidak akan bisa sendirian memperbaiki kondisi pendidikan yang ada di Kota Palu tanpa kita semua stakeholder ini bekerja secara simultan, bekerja secara bersinergi, baik operatornya, baik kepala sekolahnya, baik gurunya, semua itu punya peranan-peranan penting, tidak ada yang disepelekan. Makanya kami tadi teman-teman di perencanaan, kalau kami ketemu dengan kepala sekolah yang diundang biasanya kepala sekolah, kami selalu kasih kata-kata shock terapi ke kepala sekolah. Bapak Ibu, kalau gurunya tidak terima tunjangan sertifikasi, yang salah operator. Kalau dana bosnya tidak cepat keluar, yang salah operator. Itu selalu kami sampaikan kepada kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian. Sementara kesejahteraan yang operator tidak Bapak Ibu perhatikan, itu selalu kami sampaikan, dan itu adalah kata-kata yang berbahasa adalah kami untuk melakukan sotrak mereka. Sementara mereka, mohon maaf ini saya bukan mau, tapi ini sebagai bentuk supaya kita tidak berkecil hati dan tidak dianggap kami ini berdiam diri melihat kepala sekolah enak-enakan pemerintah. Tidak. Kami selalu sampaikan, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, Bapak kan leadernya dalam satu sekolah. Masa pekerjaannya Bapak semua diserahkan oleh operator? Bapak yang tugasnya harus menyusun anggaran, semua diserahkan operator. Ketika anggaran itu keliru, RKS-nya disusun ini keliru, yang diundang, yang diomeli operator. Padahal Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, kenapa
Kenapa tidak meng-cross check, tidak memeriksa, tidak memastikan pekerjaan operator ini sudah benar atau belum? Jadi begini Bapak Ibu, ada metode yang kami sendiri sebagai bawahan, bukan juga orang penting di dinas pendidikan. Ketika atasan itu tidak mau peduli dengan bawahan, kami juga, tapi ini saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk bersikap bekerja keliru-keliru, bukan. Tetapi sekali lagi kita mencoba apa yang kita lakukan dengan baik, ini insya Allah juga akan menghasilkan yang baik juga. Tetapi tidak menutup kemungkinan apa yang kita kerjakan dengan baik tidak selalu perfect, tidak selalu sempurna. Biasanya masih ada kekeliruan, tetapi minimal 3 hari ini Bapak Ibu, teman-teman operator, kita sudah meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di sekolah terkait inputan dapodik, supaya image tadi yang disampaikan pada tadi itu tidak terpelihara dari tahun ke tahun. Terus terang, kami setelah kegiatan ini, kami akan mentabulasi kembali data yang Bapak Ibu sajikan. Kami akan merangkum kembali. Itu akan dibuatkan skala prioritas berdasarkan skala prioritas tingkat kerusakan yang lebih parah. Itu akan kami susun skala prioritasnya dari atas sampai ke bawah. Yang atas otomatis yang skala prioritasnya lebih utama, yang tingkat kerusakannya bisa mempengaruhi ketidaknyamanan pembelajaran di sekolah. Kenapa ada skala prioritas itu? Sekali lagi saya ulangi, di tingkat skala prioritas itu diurutkan berdasarkan tingkat keparahan sarana prasarananya, di mana sarana prasarana itu ketika dibiarkan akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman bagi Bapak Ibu, bagi anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah. Misalnya suasana plafon yang sudah angker. Bagaimana plafon sekolah yang angker itu? Sudah tergantung-gantung, dia punya kayak film horor itu kan, banyak catnya sudah usang, plafonnya sudah lubang-lubang. Kalau ada anak yang fobia terhadap hal itu, pikirannya sudah tidak konsen lagi untuk menerima pelajaran, dia lebih konsen kepada lubang-lubang yang ada di atap, yang ada di plafonnya. Yang tadinya duduknya harusnya dia nyaman konsentrasi menerima pembelajaran, sudah tidak nyaman karena tempat duduknya, kursinya, mejanya sudah pada reot, goyang-goyang, ditendang sedikit patah. Ini semua yang harus kita perhatikan. Skala prioritas ini, tingkat kerusakan, tingkat kebutuhan, inilah kita tetapkan skala prioritasnya. Jadi semoga image yang tadi yang sudah sekian lama terbentuk, yang hanya orang dekat saja yang akan mendapatkan bantuan, ini akan kita kikis perlahan-lahan. Memang Bapak Ibu, untuk merubah situasi ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ini kiasan yang sudah sering kita dengar. Semua ini butuh proses. Proses ini tidak akan bisa berjalan tanpa kita semua terlibat di dalamnya. Tanpa Bapak Ibu mau untuk memperbaiki datanya. Dan kami, alhamdulillah, kegiatan ini bisa terwujud ya dengan susah payah kami beradu argumentasi dengan tim anggaran bahwa ini penting. Dan saya
pada saat itu saya sendiri menghadiri asistensi, saya bilang kalau kami bisa mensajikan data yang valid, yang akurat, kami harus, semua itu harus perlu biaya. Oleh karena itu pemerintah daerah juga menjanjikan ketika kita bisa menyajikan data yang valid dan akurat, kita bisa membuat gebrakan, perubahan, meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Palu menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Maka kami ingin diberikan reward. Nah, salah satunya sudah terwujud, adanya reward misalnya yang kemarin 2 miliar. Itu akan bertahap Bapak Ibu. Soalnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diizinkan untuk menyampaikan aspirasi sedikit. Yang pertama, jadi Bapak ini operator kesejahteraan, malah bla. Jadi kalau bisa Bapak di bagian perencanaan mungkin bisa duduk dengan pemangku kepentingan wali kota untuk di standar biaya. Siapa tahu bisa kalau dapat dicantumkan operator publik sekian supaya tidak menimbulkan persepsi ke depannya. Karena kalau di standar itu kebanyakan operator eskavator, operator alat berat, gitu. Terus yang kedua, masalah reward. Kalau bisa Pak, kalau memang reward itu kita baginya lomba itu di apa ya? Buatkan spesifikasinya. Misalnya sekolah yang ini sama sekolah yang besar yang mungkin surprise-nya lengkap dengan sekolah kecil. Karena kalau dia digabung kayak tahun kemarin itu saya rasa tidak adil. Contoh, perbandingan Impres Palupi sama Impres Sekolong itu ibarat langit dan bumi di bagian surprise. Jadi kalau itu mau diadu, jelas kita kalah. Begitu. Jadi maksud saya dibagi dan Pak, mungkin klasifikasi sekolah besar, mungkin Impres Sekolong, Residen Madani, Residen Anak sama Residen 2, artinya diklasifikasikan. Nah, terus yang ketiga, salah satu sekolah. Jadi kami sebenarnya ingin maunya datang itu sebenarnya mau lengkap, cuman posisinya itu kan ada kayak mengukur, terus kayak kita seperti menilai tingkat kerusakannya berapa persen. Nah, posisinya basicnya kita kan tidak bisa menilai seperti itu. Oke, kalau mungkin yang laki-laki, operator yang laki-laki mungkin ya bisa lah sedikit. Tapi kalau bagaimana kalau yang operatornya perempuan, terus guru di sekolahnya perempuan semua. Jadi maksudnya ke depannya mungkin bisa di bagian perencanaan atau satgas duduk bersama mengundang PUPR, menjelaskan bagaimana cara kita bisa menilai kondisi sekolah. Terus kalau memang bisa, dinas memfasilitasi sekolah untuk mengundang PUPR ke sekolah kita menilai langsung, supaya artinya penilaian kondisi satgas itu lebih rinci. Gitu Pak, terima kasih. Kami sudah mencoba untuk mengajukan standarisasi untuk operator. Kalau di dalam Juknis Pos itu pengalokasian maksimal untuk belanja honorarium itu 50% dari total pagu dana bos 1 tahun. Terima kasih sekali. Kami ini menjadi PR buat kami. Kami akan coba berdiskusi kembali dengan tim anggaran di pemerintah Kota Palu untuk mengajukan standarisasi untuk dikhususkan untuk operator dapodik. Ya, jadi bukan hanya
operator ekskavator saja atau operator alat berat, kita akan coba. Tapi begini Bapak Ibu, yakinkan kami di dinas. Ini juga sebagai challenge buat teman-teman operator. Yakinkan kami di dinas bahwa Bapak Ibu layak untuk dinaikkan kesejahteraan. Salah satu contohnya seperti yang kita lakukan hari ini. Di dalam aplikasi Dapodik ada 3 basis data sertifikasi untuk guru, dana BOS untuk peserta didik, dan bantuan sarana prasarana untuk sarana prasarana. Nah, supaya ini bisa bersinergi dengan visi misi Bapak Wali Kota Palu, mulai sekarang dan seterusnya, ayo kita sama-sama untuk tidak bosan-bosannya mengupdating data Dapodiknya, memperbaiki data Dapodiknya. Jangan hanya pada saat kegiatan, jangan hanya pada saat Pak Nabawi kirim pengumuman deadline tanggal sekian, cut off harus sebelum tanggal sekian harus sudah diperbaiki, baru teman-teman semua kasak kusuk datang ke dinas, datang ini Pak bagaimana. Ayo kita secara sadar, kalau lagi nganggur, coba buka lagi laptopnya, mulai lagi. Seperti kemarin ada beberapa sekolah saya dapati sudah bertahun-tahun operator lamanya tidak update datanya masih itu terus, padahal jumlah kursinya sudah banyak yang rusak. Sekolahnya sudah dapat bantuan, tetapi datanya masih itu terus gitu. Nah, coba kalau istilahnya Pak Nabawi, ada harga, ada kualitas. Ada. Iya kan? Ada harga, ada kualitas. Coba kami juga akan menantang tim anggaran pemerintah Kota Palu. Kalau kami bisa mensajikan data yang akurat, betulkah kami kesejahteraan kami akan dinaikkan? Seperti itu. Artinya Bapak Ibu, kinerja kita, coba kita tunjukkan kinerja kita. Walaupun kalau kemarin Bapak Ibu sudah berkinerja, sekarang kita coba tambah lagi kinerja. Perbaiki, jangan hanya pada saat kinerja itu Bapak Ibu, bukan hanya pada saat sudah mau deadline harus kerja lembur. Bukan itu Bapak Ibu, itu bukan kinerja, itu namanya kejar tayang. Kinerja itu adalah sesuatu yang Bapak kerjakan secara simultan, outputnya adalah data yang valid dan akurat sesuai dengan kondisi lapangan yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jangan sampai nanti kamu sudah berkeras kelompok mata yang bisa, karena kalau tidak ini kalau tidak ada tidak mudah. Bukan kegiatan ini saja orang Indonesia susah untuk mengembangkan ini. Nah seterusnya. Jadi kalau kamu sudah membuat bisa, tidak 12, tapi itu saja. Bahasa Indonesia saja, bahasa muda ngomong kali ini tidak. Kami ini sudah ada sedikit konsentrasi. Jadi saya katakan kalau saya dari wanita kesejahteraan, nah dari panas, dulu